Baru-baru ini, sebenarnya nggak baru juga, udah lama tersebar satu artikel membuat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengar adzan sedangkan di tangan kalian masih ada makanan yang belum dimakan, maka makanlah makanan tersebut sampai habis. Ini dikatakan sebagai dalil masih boleh sahur walaupun sudah adzan subuh. Nggak ada begitu pemahaman hadisnya. Itu ente belajar hadis kemana itu? Pemahaman hadisnya bukan demikian. Idza sami'tumun nida, kalau kalian mendengar azan, azannya azan apa dulu? Emang di situ sebutin azan subuh? Hadis lain gini. Idza hadaral isya wal asya quddimal asya. Kalau azan isya berkumandang sedangkan makan malam sudah disiapkan, maka dahulukan makan malam. Tentang makan, tentang azan. Di situ azannya azan apa? Azan isya. Coba kalau kita artikan itu azan subuh. Kalau azan subuh berkumandang sedangkan makanan ada di hadapan kalian, maka dahulukanlah makan. Jangan banyak-banyak. Ayo. Banyak lagi takwilan ulama yang dimaksud itu azannya Bilal, itu azan pertama jam 3. Bukan azan kedua. Kalau kita paksa itu azan subuh, ente pakai kitab mana? Seluruh kitab fikih 4 mazhab mengatakan waktu puasa mulai dari terbit fajar shodiq, bukan dari azan subuh. Ya azan subuh itu kan suka-suka kita. Subuh jam 4.35, waktunya habis jam 5.40. Kita mau azan jam subuh 4.35 ataupun 5.35, terserah kita. Atau azannya lama-lama, Allahu Akbar, dua piring. Waktu puasa bukan ikut azan, tapi ikut fajar. Jadi siapa yang bilang ikut azan? Azan itu pasti subuh, karena mustahil azan sebelum subuh kecuali azan pertama. Jadi kalau makan di waktu azan, kompom batal puasa. Tapi saya punya dalil dalam Sunan Abi Daud, terserah yang tidak makan dah. Hadis itu. Orang dalil itu enggak begitu. Nah, ketika memahami dalil secara salah, maka akan berakibat rusak. Ya. Saya pernah puasa meskipun masih minum saat azan subuh. Namun saat itu waktu di jam handphone saya subuh masih kurang 1 menit. Azannya kecepatan 1 menit. Apakah puasa saya tetap sah? Jam 4:08 sudah ditetapkan oleh Badan Hisab dan Ru'yah. Di Kementerian Agama ada satu namanya BHR, Badan Hisab dan Ru'yah, yang menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan yang menetapkan waktu sholat. Kalau sudah jam 4:08, maka yang jam 4:08 dia minum, puasanya batal. Tapi ada dalam hadis itu Pak Ustadz, apa kata Nabi? Siapa yang makan lalu kemudian mendengar azan, maka selesaikan makanannya. Makan dia, falyamdi, selesaikan makanannya. Itu dibaca syarah penjelasannya. Zaman Nabi, mereka azannya sebelum masuk waktu. Jadi kalau masuk waktunya jam 4:08,
dia azan jam 4.06. Maka ketika dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum masuk waktu. Dan ketika nanti di ujung-ujung as-salatu khairum minan naum, baru masuk 4.08. Maka saat Allahu Akbar di awal itu belum masuk waktu. Begitu kata penjelasan ulama. Tapi rata-rata muazin kita azan itu tepat masuk waktu. Ini kasusnya beda. Kata beliau, waktu itu di handphone saya belum masuk, sedangkan yang masjid sudah azan. Kalau begitu gimana caranya? Kita seragamkanlah handphone kita dan jam kita mengikut jam itu sekarang. Termasuk jam saya sendiri. Ternyata sekarang jam 5.59. Jam saya sudah jam 6:01. Waktu sholat berbeda tapi jam insya Allah sama. Nah, berarti jam 6. Saya tidak mau hanya berceramah saja. Jam saya pun juga. Jam Bapak berarti sudah betul semua. Jam 5.59. Supaya jangan sampai nanti saya makan waktu azan. 5.59. Jam handphone pun gitu juga. Yang lebih parah lagi dia sebetulnya pura-pura aja. Kenapa kau makan? Kusangka tadi sudah masuk gitu. Padahal yang dipakainya azan waktu Tokyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya izin bertanya, Buya, apakah ibadah yang kita lakukan tapi kita tidak mengetahui hukum-hukum di dalamnya, Buya? Apakah itu dimaafkan? Seperti contoh yang terjadi di masyarakat yang mana mereka masih sahur ketika azan subuh sudah dikumandangkan, Buya. Apakah puasa wajib dikodok sedangkan dia telah melakukan selama 5 tahun, Buya? Maka bagaimana hukumnya, Buya? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan subuh itu menunjukkan kalau waktu subuh sudah tiba. Azan itu ada dua azan. Azan sebelum subuh dan azan subuh. Kalau memang kita itu buka atau sahur sudah azan subuh, maka puasa kita tidak sah. Puasa kita tidak sah. Dan harus diqadha biarpun 5 tahun. Tidak sah karena sudah tiba subuh, kenapa masih makan dan minum? Adapun kesalahan sebagian orang tentang pada zaman Nabi ada azan, kan tukang azan Nabi ada 2, Sayyidina Bilal dan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Ini gantian ini. Kalau Sayyidina Bilal azan awal waktu, nanti pulang gantian. Atau Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum awal waktu. Maksudnya azan yang pertama ini duka tukang azan Nabi. Azan yang pertama bangunkan orang untuk tahajud yang di rumah, yang di masjid untuk pulang sahur. Sehingga waktu azan Bilal, ini Bilal kan azan yang pertama. Kalau tatkala Bilal azan kita masih makan. Karena azan Bilal azan yang pertama. Jangan dibawa azan yang kedua. Ini kesalahan orang bikin azan Bilal azan yang kedua. Kan kacau. Kalau sudah azan nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ini, maka ini hati-hati dalam hal ini. Kalau pasti yakin bahasanya dia makan sudah adzan, ya, dia adzan, maka tidak sah puasanya. Maka harus waspada saudara-saudari kaum muslimin muslimat. Memang ada beberapa waktu yang lalu, masih pernah juga, bukan di negeri Indonesia saja, mungkin di Indonesia ada, tentang bahasanya kalau adzan kita masih boleh makan. Kulu washrobu, adzan. Yang boleh kulu washrobu itu ada adzan yang pertama. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar dengan Sayyidina Bilal gantian, sesaat ini dan itu gantian, mana yang lebih dulu. Jadi adzan yang pertama itu berarti masih waktu malam. Sehingga adzan yang pertama memberitahu yang di masjid yuk pulang sahur, adzan yang pertama tadi memberitahu yang di rumah setelah sahur cepat ke masjid. Qadra khamsina ayah begitu. Seperti itu. Jadi tetap wajib mengulang, akan tapi kalau orang awam dan sebagainya pelan-pelan dihimbau,
Jangan ditakut-takuti, semampunya untuk diulang lagi. Yang salah besar adalah ustadznya yang ngajarannya nggak benar. Ustadz yang ngajari nggak benar. Adzan subuh tidak boleh makan sahur lagi. Tapi kalau adzan yang pertama, bolehlah makan sebanyak-banyaknya. Permasalahannya adalah jika di sebuah masjid tidak ada adzan pertama, tidak adzan kedua. Tiba-tiba ada adzan pertama, ya kan? Atau biasanya adzan pertama dan kedua ke kampung yang nggak ada adzan pertama, dikira adzan kedua, adzan pertama. Ini kan kacau namanya. Makan nanti. Intinya pokoknya kalau sudah adzan yang kedua berarti itu adalah waktu subuh tiba, maka tidak boleh makan dan minum. Kalau ada orang makan, biarpun semula tidak tahu, kalau ternyata itu makannya adalah waktu sudah keluar, sudah masuk waktu subuh, maka dikatakan tidak sah puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan harus qadha, dan ingat qadhanya, tapi jangan dipaksa orang awam, pelan-pelan semampunya. Kalau keburu mati belum sempat mengqadha, Allah Maha Kasih, wong dia itu dia bukan niat melanggar kok. Bukan niat melanggar kok. Tapi dia kesalah faham atau karena dia diajari oleh guru yang salah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.